Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Anida Sukma dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bawah ini. Peristiwa yang menyangkut dengan ideologi diantaranya ada 3, yaitu yang pertama ada pemberontakan PKI 1948 yang juga disebut peristiwa Madiun, adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, dan adanya pergolakan ini disebabkan oleh tujuan ideologis PKI yang menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. Pemberontakan ini juga cukup sukses karena berhasil menggait partai-partai dari golongan kiri. Berikut adalah bukti-bukti pemberontakan PKI di Madiun. Peristiwa selanjutnya yaitu pemberontakan DITI di Aceh pada tanggal 20 September 1953 yang diketuai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Alasan pertama yang melatar belakangi pemberontakan ini yaitu adanya kekecewaan para tokoh pemimpin masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Alasan lainnya yaitu sistem ideologi yang dimiliki Kartosuwirjo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Berikut ini bukti peristiwa DITI yang terjadi di Aceh. Yang ketiga ada Gerakan 30 September atau yang biasa disebut dengan G30 SPKI pada tahun 1965. Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel Untung. Gerakan ini juga menewaskan beberapa korban yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Brigadir Jenderal Donald Isa Panjaitan, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan yang terakhir ada Letu Pire Andreas Plendean. Yang melatar belakangi gerakan 30 September ini yaitu adanya isu Dewan Jenderal di dalam tubuh Angkatan Darat yang ingin menggulingkan pemerintahan Soekarno pada masanya. Peristiwa penting selanjutnya yaitu yang terjadi pada bidang sosial budaya. Polemik kata anjay yang belakangan ini viral di kalangan masyarakat. Dilansir dari kompas.com, Komisi Nasional Perlindungan Anak mengeluarkan seruan pemberhentian penggunaan kata anjay secara resmi pada Sabtu 29 Agustus 2020 lalu. Pasalnya, kata tersebut dinilai bermakna merendahkan martabat seseorang dan termasuk dalam kekerasan verbal serta dapat dipidanakan. Polemik ini turut membuat pengamat sosial dari Universitas Indonesia Dr. Endang Mariani MPSI angkat bicara. Endang menjelaskan bahwa secara budaya ada istilah yang dikenal dengan eufemisme, artinya mengganti sebuah kata dengan ungkapan yang dirasakan kasar atau dianggap tidak menyenangkan, sehingga muncullah berbagai perumpamaan. Peristiwa selanjutnya yaitu yang menyangkut di bidang pertahanan dan keamanan. Ada peristiwa unjuk rasa demo Undang-Undang Cipta Kerja. Peristiwa ini terjadi hampir di seluruh penjuru daerah di Indonesia. Hampir seluruh demonstran ini berstatus sebagai mahasiswa. Para pendemo berunjuk rasa untuk menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan. Berikut ini pihak-pihak yang pro dan yang kontra dalam menanggapi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Peristiwa ini juga menimbulkan banyak kerusuhan, contohnya halte Transjakarta di Bundaran HI yang dibakar oleh massa. Seluruh pasukan keamanan turut disertakan untuk mengamankan aksi para demonstran tersebut. Cukup sekian beberapa penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next tugas.